Halo guys, welcome to Ciwangmo Channel. Apa kabar semuanya nih? Mudah-mudahan sehat selalu ya guys. Jadi topik kali ini adalah gue akan ngebahas sebenarnya moisturizer itu penting nggak sih? Dan ada nggak rekomendasi moisturizer itu yang aman, nyaman digunakan setiap hari dan bisa digunakan baik pagi maupun malam. Dan kalau bisa harganya lumayan terjangkau. So stay tune karena kali ini gue akan ngebahas salah satu rekomendasi moisturizer. Dan gue akan ngejelasin juga seberapa penting sebenarnya moisturizer. Jangan lupa seperti biasa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like video ini jika kalian suka, dan komen di kolom komentar jika kalian ngerasa ada pertanyaan yang perlu banget kalian tanyain. Boleh juga DM gue di Instagram ya @ciwangmo. Kalian di follow guys. Kalau sudah, let's go. Oke guys, jadi sebenarnya seperti ini ya. Moisturizer itu adalah hal yang penting. Kenapa penting? Karena dia adalah basic sebenarnya. Kalian kalau menggunakan produk perawatan untuk wajah ya, mulai dari facial wash, minimal kalian yang butuh banget yang namanya moisturizer. Kenapa guys? Setelah kita menggunakan facial wash ya, minyak-minyak yang ada di wajah kita itu yang seharusnya masih ada sisa ya, nggak perlu keangkat semua gitu dengan menggunakan facial wash. Nah biasanya itu bakal jadi bersih banget. Akhirnya kulit kalian itu menjadi kering. Dan ketika kulit kalian kering, disitulah fungsinya moisturizer untuk masuk menutupi tadi kekurangan. Karena wajah kita ini atau kulit kita ini luar biasa ya guys. Kalau misalnya mengalami kekeringan, sebenarnya dia bisa mengatasinya sendiri dengan memproduksi minyak misalnya. Nah kalau misalnya untuk yang kulitnya super kering, ya wassalam, bakal kulitnya pecah-pecah, gampang kerutan, bahkan skin barriernya itu gampang rusak. Dan kalau rusak, efeknya kalian akan tahu adalah jerawat, kira-kira seperti itu. So seperti itu kenapa moisturizer itu penting banget. Dan sebenarnya moisturizer itu ataupun pelembab ataupun krim itu bagusnya yang seperti apa. Nah ini juga penting karena banyak banget yang nanyain gue, kan gue udah pakai krim bang, ya apakah itu sudah cukup dengan krim yang gue gunakan ini. Misalnya bisa digunakan pagi karena ada SPF-nya misalnya gitu ya kan. Dan kalau digunakan malam apakah juga aman? Sebenarnya gini guys, kalau kalian nyari moisturizer, pilihlah moisturizer itu yang tanpa SPF. Kenapa seperti itu? Karena bisa digunakan baik di malam hari ya, jadi aman untuk kulit kalian gitu. Karena kandungan SPF sendiri itu bisa membuat pori-pori kita kesumbat sebenarnya gitu ya kan. Dan endingnya adalah ketika pori-pori kesumbat, jadi bisa membesar pori-porinya, ataukah kalau dia meradang, iritasi, ketemu bakteri, jadilah jerawat. Nah sekarang pertanyaannya, ada nggak rekomendasi moisturizer? Sebenarnya moisturizer ini udah sering banget gue bahas ya, karena ini adalah moisturizer favorit gue dari Glow Labs Peptide Moist. Ini adalah moisturizer yang ketika gue beli, gue pakai, gue beli lagi gitu ya kan. Dan gue beli lagi sampai gue ini udah botol kosong ya. Udah ada berapa kali lah gue repurchase si moisturizer ini saking sukanya gitu ya kan. Kemudian kenapa sih gue suka dan gue rekomendasikan? Disimak guys. Nah Glow Labs Peptide Moist ini kandungan utamanya adalah Centella asiatica, yang mana Centella asiatica itu berfungsi banget untuk menenangkan kulit. Dia juga ekstra dalam melembabkan dan juga tentunya dia antioksidan. Jadi sedikit bisa ngebantu gitu ya. Kalau kalian beraktivitas itu di siang hari, radikal bebas dari sinar UV. Jadi dia bisa sedikit membantu. Tetap kalian butuh sunscreen kalau terpapar sinar matahari, kira-kira seperti itu. Kemudian kandungan berikutnya adalah tripeptide. Dia mengandung peptide yang mana peptide ini berfungsi ya, dia memperkuat jaringan antar kolagen itu lebih rapat di kulit kalian, sehingga kulit kalian itu senantiasa lebih kenyal, lebih pelampi, dan bisa dibilang sedikit bagian dari anti aging lah. Jadi kulit kalian itu senantiasa lebih halus lah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian berikutnya humectantnya menggunakan hyaluronic acid ya. Ada 7 jenis sebenarnya di sini gitu ya kan. Yang gue marking, yang gue tanda yang gede itu ada sodium hyaluronate dan hyaluronic acid. Dia bagus banget karena mampu menarik ya
kelembaban udara di permukaan kulit kita dan membawanya ke lapisan kulit kita sehingga kulit kita itu senantiasa lebih lembab. Intinya di situ, dan bisa membuat tampilan kulit kita sedikit lebih glowing, lebih kenyal, lebih glowing dan awet muda ya. Bayangin gue sebenarnya agak terlambat ngerawat diri ya, karena baru sadar itu setelah umur 30-an bahwa betapa pentingnya ngerawat diri. Dan yes, sekarang sebentar lagi usia gue 35 tahun dan mudah-mudahan masih kelihatan awet muda. Itu sih targetnya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kandungan lainnya di sini selain yang udah gue sebutin tadi, dia juga sedikit ada efek mencerahkannya, yang mana dia mengandung glikolik acid dan laktik acid. Hanya saja di komposisinya itu sedikit banget karena dia berada di urutan-urutan bawah guys. Jadi jangan khawatir, ini nggak membuat kulit kalian mengelupas, karena dia cuman membantu sedikit di permukaan kulit gitu doang sih. Jadi kalau misalnya setelahnya apakah ini bikin kulit kita iritasi? Tentu saja enggak, ini aman. So, mungkin itu dia kenapa gue sampai beli lagi si Glow Lab ini. Dan ini please, ini bukan endorse ya. Kalau endorse mungkin nggak gue dikasih sebanyak ini. Dan satu yang paling menarik adalah moisturizer dari Glow Labs ini bisa kalian gabung dengan semua serum favorit kalian. Jadi kalau kalian pakai vitamin C masuk, kalian pakai retinol masuk, kalian pakai niacinamide masuk. Jadi ibaratnya apapun serum kalian, serum AHA sekalian juga masuk. So, ini adalah rekomendasi terbaik dari gue. Sebenarnya udah pernah gue bahas ya ketika gue menggunakan glossy serumnya Glow Labs. Gue juga pakai ini gitu. Kalian bisa cari videonya atau nanti gue taruh linknya di kolom deskripsi. So, mungkin itu tadi sedikit pembahasan tentang moisturizer dan rekomendasi moisturizer dari gue. Jika kiranya kalian suka video ini, jangan lupa langsung aja di like. Kalau masih ada pertanyaan yang mengganjal, langsung aja di kolom komentar. Seperti biasa, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Bantu gue bikin orang-orang di Indonesia lebih glow up lagi. Kalau gitu, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.